Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNU Jogja, kami dari kelompok 5 ingin terkait dengan lembaga swadaya masyarakat. Ini satu nama. Tuh, kalau boleh tahu, nih silahkan diperkenalkan sendiri. Saya Imawan dari Departemen Politik Demokrasi dan Isu Sosial. Saya Ferdi Cahalu, staf di departemennya masing-masing, Departemen Politik Demokrasi dan Isu Sosial. Saya ingin bertanya tentang bagaimana Yayasan Satu Nama berperan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan sosial. Jadi Yayasan Satu Nama ini adalah organisasi masyarakat sipil yang beralamat di Yogyakarta, yang didirikan sejak tahun 2000 untuk pemberdayaan masyarakat berbadan hukum yayasan. Kami memiliki program-program yang disusun setiap tahun yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kritis, ya, bukan pendidikan dalam pengertian seperti umum, kan, tapi pendidikan warga negara, pendidikan Pancasila, pendidikan warga negara, pendidikan hak asasi manusia, pendidikan lingkungan hidup, kira-kira begitu. Terkait programnya sendiri, yang poinnya tadi untuk kewarganegaraan sendiri, untuk kewarganegaraan. Iya, benar, untuk kewarganegaraan. Kita kan punya program sekolah politisi muda juga, ya. Jadi pendidikan politik bagi para politisi muda lintas partai politik di 7 provinsi di seluruh Indonesia, 7 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga punya program Sinau Bhinneka Tunggal Ika dalam kerjasama dengan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD, khususnya Komisi 1 maksudnya. Komisi 1 DPRD Komisi 1 Daerah Istimewa Yogyakarta, ya. Jadi dulu program ini menyasar 2 kelompok sampai tahun ini kemarin. Tahun-tahun sebelumnya menyasar para pelajar di Provinsi DIY, sedangkan tahun 2024 kemarin kita menyasar kelompok masyarakat umum, ya, khususnya konstituen dari anggota DPRD Provinsi DIY, ya. Jadi program pendidikan Pancasila, ya, pendidikan kebangsaan. Apakah Yayasan Satu Nama ini memiliki program pelatihan atau pengembangan kapasitas untuk para pemuda atau tenaga kerja lokal? Ada nggak? Enggak ada. Belum ada. Enggak ada. Oh, Pemuda dan tenaga kerja lokal, Iya, seperti iya. PLK. Iya, nggak ada. Kolaborasi apa saja yang dijalin oleh Yayasan Satu Nama dengan lembaga-lembaga yang atau organisasi yang lainnya? Biasanya kerjasama program, seperti, ya, biasanya kami kerjasama dengan UGM, UMY, untung belum pernah sih, karena kan masih kita terus Atmajaya, ada mahasiswa magang, ya, misalkan ada studi banding ke sini, ada mahasiswa magang, ada yang jadi relawan di sini, gitu, yang kerjasama seperti itu biasanya, atau kita melakukan penelitian bersama. Termasuk dari luar negeri juga, ya, termasuk internasional, luar negeri untuk melakukan penelitian atau apa, ya, namanya apa, pertukaran, ya, magang sih, magang, nama bahasa magang. Ada yang dari Australia terutama, India Itu dan berarti bergerak di berbagai bidang, ya? Bukan cuma satu bidang gitu? Iya, bergerak di berbagai bidang, terutama sumber daya alam, pendidikan warga negara, dan kesehatan jiwa. Itu kalau sumber daya alam itu pengolahnya atau enggak cuma riset gitu? Ya, riset. Oh, riset untuk budaya petani, budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. termasuk kerjasama dengan Kesbangpol tadi. Oh iya, Kesbangpol dengan DPRD. Iya.
juga kerjasama dengan partai-partai politik Pemerintah. menyelenggarakan program sekolah politik Sinta. Kalau untuk sosialisasi, diadakan sosialisasi atau tidak untuk yayasan ini? Iya, Untuk kita punya masyarakat. kanal YouTube, TikTok, media sosial ada kan sosialisasi kan media sosial, Sini. lewat Facebook, Instagram. lewat Instagram, website ada, pertemuan di masyarakat ada, pertemuan dengan warga, komunitas. Berarti benefitnya dari lembaga ini itu dari kolaborasi itu ya? Iya, Kan keuntungan dari lembaga ini kayak operasional atau apa-apanya itu dari itu. iya. Benefit Dari ya kita punya Oyo, punya ini apa namanya? Itu kerjasama itu. Iya, punya Sama- penginapan di sini atau bikin pelatihan berbayar. Ya, pelatihan Ya, berbayar training. gitu dan kayak kolaborasi sama lembaga lain. Iya, betul. Untuk yayasan ini apa ada itu pemantauan rutin program-programnya? Ya, kita ada mail namanya, evaluasi dan monitoring dan evaluasi learning. Jadi kita punya tim atau ada orang yang melakukan tugasnya untuk melakukan, namanya kalau pemantauan itu kita di mail, monitoring, evaluasi dan learning. Jadi kita lakukan baseline, endline, ya kadang-kadang workshop ya untuk mengetahui perkembangan program, ataupun juga datang melakukan riset gitu. Kalau untuk tantangan kedepannya dari yayasan ini apa masih Ada program Mungkin proyek kedepannya mungkin. prospek ke depan? Iya, proyek kedepannya kan soalnya ini menuju Indonesia Emas kan. Iya, kita sedang mengembangkan pendidikan. Kemarin kita punya pendidikan untuk partai politik, untuk anak-anak muda, Oh, iya. supaya paham mengenai politik gitu. Terus kita juga ada program di Jambi, ya kerjanya terutama untuk kaum muda ya, untuk bagaimana terlibat di dalam proses partisipasi sebagai warga negara. Itu lebih ke kegiatan sosialnya. Tapi mungkin tantangan lain itu berkaitan dengan ekosistem ya, ekosistem politik. Kan masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil itu kan hidup dari lembaga-lembaga donor juga kan. Dan lembaga donor itu ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Nah, aliran dana yang berasal dari lembaga donor di luar negeri itu kan selama ini lewat Kementerian Dalam Negeri maksudnya. Dan bisa jadi ada proses screening di sana. Kalau pemerintahannya cukup otoriter atau semi otoriter atau bahkan otoriter, ya bisa jadi program-program kita, agenda-agenda kita itu bisa jadi tidak terrealisasi, atau boleh dikatakan visi dari lembaga donor itu yang mereka mau capai di Indonesia itu bisa jadi tidak terlaksana juga karena terjadi proses screening di ini kan, di Kementerian Dalam Negeri. Itu mungkin tantangan dari segi ekosistem yang lebih luas ya, ekosistem politik. Tantangan berikut itu berkaitan dengan inovasi programnya. Mungkin satu nama ke depan itu perlu dicermat lagi, membaca tanda-tanda zaman atau membaca kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh lembaga donor. Ya, selain itu secara finansial juga satu nama perlu melakukan istilahnya fundraising ya. Artinya berupaya supaya lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada hanya pada lembaga-lembaga donor. Bagaimana satu nama itu bisa berdiri di bawah kaki sendiri, bagaimana mencari dana supaya tidak lagi bergantung pada lembaga-lembaga donor. Oh ya, satu yang kami lupa tadi, kita punya ini program inklusi sosial itu yang menyasar kelompok-kelompok penganut kepercayaan lokal. Itu kan berhubungan erat juga dengan Pancasila soal politik pengakuannya. Jadi selama ini satu nama juga punya kelompok dampingan, yaitu kelompok penganut kepercayaan lokal, yang mungkin sampai saat ini belum sepenuhnya diakui keberadaannya oleh negara ya. Kalau untuk dari Yayasan Satu Nama sendiri ada program unggulan sendiri.
Hampir semua program unggulan ya. Maksudnya kayak S1 itu kita punya panti, kesehatan jiwa itu ada tempat ya rehabilitasi. 11 ODGJ ya. Rehabilitasi. Kita bantu mereka. Ada program untuk sumber daya alam di Jambi, Sumatera, Bengkulu, Aceh. Nah, itu sedang berjalan. Ada program di Lampung, tapi ya di luar Jawa sih, di Jawa jarang. Karena Jawa udah dianggap maju. Tapi kebanyakan programnya di luar Jawa. Kalau pendampingan untuk anak-anak TK di sekitar sini ada. Oh iya, itu kan cuma Ya. daerah yang ditempatin gitu kan untuk Tapi program khusus untuk mendanai dan ini kayak orang-orang di daerah. gangguan atau apa gitu belum. Ya. Sudah. Oke, sepertinya cukup. Nanti kalau semisal ada yang belum terjawab atau ada yang kurang nanti via WA mohon Boleh. online. Boleh. Boleh. Nanti ditulis sudah nomor saya atau mesin. Ya. Terus 081 081 236 36 870 052 Ferdi. Oke. FERDI. Ya. Untuk wawancara Siap. pada pagi ini kita rasa sudah cukup nih Pak. Matur nuwun Siap. atas waktunya. Terima kasih. Maaf jika kedatangan kami ini sedikit mengganggu. Oh enggak, santai aja. Terima kasih ya. Dari UNU fakultas apa? Teknik. Oh, teknik. Baru semester 1 sih, makanya agak Iya. baru masih belajar sambil belajar. Tekniknya apa jurusan? Teknik elektro. Oh, teknik elektro. Iya. Tapi Ada. Oh, teknik elektro. Elektro itu yang berwarna listrik atau Iya. listrika Iya. Komputer juga. komputer juga. Pemrograman. Ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, secara Terima kasih. monggo-monggo.